Ketua dan Pengurus APP BIPA Pusat, yang saya hormati para Ketua dan Pengurus Cabang APP BIPA dalam dan luar negeri, para undangan, dan peserta kelas Bahasa dan Budaya Indonesia dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-21 APP BIPA. Suatu kehormatan bagi kami, APP BIPA Jepang, untuk berperan serta dalam rangkaian kegiatan yang sangat berharga ini. Kegiatan seperti ini sangat penting dan bermakna bagi pengembangan tata laksana pembelajaran dan pemberdayaan sumber daya BIPA secara menyeluruh dan saksama, terutama dalam kerangka pemasyarakatan dan pembuanaan bahasa Indonesia di seluruh penjuru dunia. Para ibu, bapak, dan saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini secara khusus saya ingin menyampaikan dukungan moral dan ucapan terima kasih kepada Bapak Petrus Ari Santoso dan Ibu Emilia atas kesungguhannya dalam menyiapkan kuliah kolaborasi antara APP BIPA Cabang Jepang dan Timor Leste pada hari ini. Akhirnya, kepada semua peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada sore hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suyoto. Demikian sambutan dari Ketua APP BIPA Cabang Jepang, Bapak Suyoto, yang tidak bisa hadir dan saya bacakan sambutannya. Selanjutnya, karena waktu sudah lewat 1 menit dari pukul 5, kita akan mulai langsung kelas Bahasa Indonesia hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Petrus Ari Santoso. Pak Ari? Ya? Ya, Ibu. Sudah siap? Sudah Wah, Pak siap. Arinya hilang. Iya, saya sembunyi dulu. Sembunyi dulu, ya. Saya perkenalkan dulu Bapak Ari, Petrus Ari Santoso. Kami selalu memanggil Ari, Arisang. Bukan arisan yang kumpul-kumpul, tetapi Ari Sang, Bapak Ari. Bapak Ari ini dilahirkan dan dibesarkan di kota Salatiga di Jawa Tengah dan memulai karir pengajaran BIPA dari tahun 2001 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan sudah mengajar BIPA juga di Universitas Columbia di New York sebelum di Universitas Keio. Jadi sekarang mengajar di Universitas Keio. Dan hobinya itu adalah koleksi kain tradisional dan memasak. Jadi hari ini kita akan melihat rumah dari Pak Ari, koleksi kain-kain tradisional, tapi sayang tidak bisa mencoba makan masakan Bapak Ari ya. Baiklah Pak Ari, saya berikan waktunya untuk Pak Ari. Oke, silakan. Ibu. Nah, kalau gaya busana, kita akan berbicara dengan busana, pakaian, baju. Bahasa Indonesia banyak sekali ya, kata-kata yang hampir sama. Sebelum kita mulai, saya rasa semua sudah mengerti nama-nama kosakata dalam gaya busana. Tetapi kita lihat dulu sebentar, Ini yang sering saya pakai, kaos lengan pendek. Saya suka sekali kaos lengan pendek. Tetapi sekarang dingin, saya tidak bisa pakai. Dan ini saya juga suka pakai kemeja lengan panjang. Dan ini mungkin bagi yang peserta wanita bisa pakai ya. Ini adalah dari kain tenun, tetapi dengan desain, dengan rancangan kimono. Sangat bagus ya. Jadi perpaduan dua negara. Dan juga ini
setelan jas. Nah, kata itu setelan jas. Terus terang, saya jarang memakai kata setelan jas. Dan juga saya jarang memakai setelan jas, karena saya lebih suka casual. Dan hari ini saya memakai tenun. Di Indonesia, yang semua saya panggil peserta ya, lebih mudah ya. Semua peserta pernah tahu adalah ini, kebaya. Nah, kebaya dipopulerkan oleh Ibu Tien Soeharto. Beliau adalah istri presiden pertama, kedua ya, maaf ketiga Ibu ya, Pak Soeharto ya. Jadi lupa, karena saya nervous, maaf. Dipopulerkan menjadi busana nasional kebaya. Tetapi sekarang tentu saja banyak sekali kebaya-kebaya modifikasi. Nah, ini adalah salah satu aksesoris busana yang sekarang di mana saja sedang dicari dan orang sudah mulai suka untuk membeli. Kira-kira aksesoris apa? Anda bisa menebak. Berikutnya adalah gambar aksesoris busana di seluruh dunia punya. Dan semua orang mau membeli. Karena kita sekarang di masa itu. Kira-kira aksesoris apa menurut Anda? Apakah ada yang mencoba menjawab? Mungkin dari Yulia, dari Rusia. Kira-kira aksesoris apa, Yulia? Kalung mungkin. Kalung hampir. Tapi ini karena masa ini semua mau membeli, semua mau mencari. Kita coba satu lagi. Bagaimana dari Jepang? Kyoko, maaf saya memanggil nama pertama ya. Maaf, mungkin mic-nya belum on. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Kira-kira. Apa? Ya mungkin masker kali. Oh, betul. Betul, sekarang masker. Oh ya? Betul. Masker adalah juga menjadi salah satu gaya busana sekarang. Tidak hanya masker putih yang Anda bisa beli satu box, tapi masker juga dibuat dari berbagai macam kain dengan motif yang menarik. Di Indonesia juga begini, seperti Anda lihat ini. Nah, gambar-gambar yang saya tampilkan tadi, nanti kita akan melihat lagi, itu semua adalah dari desainer muda Indonesia. Saya membawa beberapa gambar dari desainer atau perancang muda di Indonesia. Nah, ini masker, salah satu aksesoris busana. Nah, oke. Sebelum kita mulai, mari kita melihat dulu apakah semua membuat PR ya. PR yang saya berikan untuk berkenalan di Padlet, apakah Anda ingat? Nah, terima kasih yang sudah menulis. Ini adalah perkenalan semua teman-teman yang ikut pada hari ini. Jadi saya sudah semakin mengenal Anda semuanya. Terima kasih. Dan ini masih bisa dibuka selama kelas ya. Nanti saya akan memberi tautan di dalam chat. Anda bisa membuka atau mungkin sudah terbuka ya. Karena sudah saling melihat siapa saja yang sudah menulis. Terima kasih. Ini sementara kita bisa berkenalan dari sini. Nah, dari sini saya bisa mulai dengan kelas lagi. Oke. Kembali ke kelas. Masker. Nah, sekarang tugas. belum menjelaskan, saya sudah memberi tugas ya. Karena ini sore, Anda boleh minum kopi atau pagi juga minum kopi sambil minum teh. Mari kita membuat tugas bersama-sama. Oke, mari kita bersenang-senang karena ini hari Jumat. Nah, tugasnya begini. Saya mendapat undangan. Saya akan membuat besar ya, saya akan membuat besar. Saya mendapat undangan ini. Saya bisa minta tolong kepada Ayano. Apakah Ayano bisa dengar saya, Ayano? Ya, bisa. Ayano, bisa tolong membaca? 어떻게, Kami Anda untuk datang ke pembukaan Resmi?
Praresmi? Kata Kafe Timur, kafe timur. ya. Dan Ah, kapan? なんだっけ。sembilan puluh.違う。19 19 Februari, 21. Pukul, dari, 19 sampai 22. ini waktu Indonesia bagian Barat. Waktu Indonesia bagian belang. Oke, terima kasih Ayano, terima kasih sudah membaca. Nah, ini adalah undangan, kami mengundang Anda, saya mendapat undangan. Kami mengundang Anda untuk datang ke pembukaan praresmi Kafe Timur. Praresmi, artinya belum dibuka, kafe baru. Pukul 7 sampai 10 malam di Jalan Indonesia Raya nomor 1. Nah, sekarang berikutnya saya tolong bisa bacakan. Luka, bisa mendengar saya, Luka? Luka, bisa mendengar saya? Mungkin belum ya, koneksi belum masuk ya. Tidak apa-apa kalau begitu saya ke tempat yang teman lain. Luka di sini, Luka bisa chat. Oke, ya, terima kasih Luka, terima kasih. Luka tidak bisa bicara, tidak apa-apa. Luka dari mana? Silahkan chat ya, Luka. Dari Italia. Oke, terima kasih Luka. Tidak apa-apa, silahkan mengikuti ya. Terima kasih. Coba Lee bisa mendengar saya? Fasing Lee? Iya Pak. Ya, Bisa. Lee bisa tolong baca Lee. Di Baca. bawah Jalan Indonesia Raya nomor 1, bisa tolong baca berikutnya apa? Tema. Di bawah kan, tema Ya, tema busana etnik modern ya. Terima kasih. Tema busana etnik. Karena saya pakai HP, setelah itu kecil. Oh ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Oke. Tema busana etnik modern. Tema busana etnik modern. Nah, itu adalah kata kunci untuk semuanya. Tema busana etnik modern. Apa arti tema busana ya kira-kira? Tema busana. Bisa saya mencoba Risa Urano dari Jepang mungkin. Apa arti tema busana, Risa? Ya, Pak. Maksudnya bahasa Jepang? Bahasa Jepang atau bahasa Inggris mungkin? Kalau bahasa Jepang apa? Mungkin kita bisa membantu untuk memberi kepada teman-teman yang lain. Apa ya? Fashion. Tema fashion. Oke. Iya, bahasa Inggris ya. Sama dengan bahasa Inggris ya mungkin. Betul, itu adalah salah satu tebakan yang bagus. Tema fashion. Tema busana adalah dress code. Jadi dress code itu dalam bahasa Inggris. Jadi Anda diminta datang dengan memakai baju etnik modern. Nah, ini adalah tema busana. Tema busana acara ini adalah etnik modern. Nah, sekarang tugas. Semua pasti bingung apa itu etnik modern. Tetap itu adalah tujuan dari tugas ini. Sebentar ya. Nah, saya akan kembali ke saya. Jadi Anda bisa melihat saya lagi. Walah. Oke. Saya akan meminta tolong Anda untuk melihat lemari saya. Anda harus memberi ide. Silahkan pakai ini, Mas Ari. Silahkan pakai ini, Pak Ari.
Mas saja mungkin ya. Jadi Anda akan saya beri, sebentar ya. Saya akan memberi link. Anda akan melihat di bagian chat. Silahkan semua lihat di bagian untuk chat atau obrolan itu ada tautan atau link yang bisa diklik. Silahkan diklik dulu. Anda sudah bisa, itu di bagian chat. Silahkan lihat chat. Silahkan lihat chat. Nah, saya akan memberitahu apa tugasnya. Oke? Tugasnya saya harus pakai apa? Saya harus pakai apa? Nah, tunggu dulu. Sekarang Anda akan melihat lemari saya. Saya akan tunjukkan dulu. Saya akan tunjukkan. Di dalam lemari saya ada 4 pakaian. Pakaian 1, pakaian 2, pakaian 3, pakaian 4. Bisa lihat semua ya. Nah, di sini cara Anda memilih. Anda bisa ke bawah, ini ada kolom komen, Anda bisa klik dan bisa beri nama, misalnya Ari. Nama Anda. Ini saja misalnya. Karena beri sedikit alasan. Nah, itu caranya ya. Sekali lagi, bagaimana menulisnya? Anda ke bawah, klik kolom komen, dan tulis nama Anda, dan ini saja misalnya. Karena apa? Itu cara menulis. Anda sudah bisa ya? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Dan satu lagi, setelah Anda menulis komen, tolong Anda beri jempol. Yang mana paling suka untuk saya pakai? Oke? Anda bisa semuanya? Nah, kita coba breakout room. Memang mungkin sangat sedikit sulit, tapi kita akan coba ya. Kita akan coba breakout room. Nanti akan di kelompok kecil, berkenalan dulu, nama saya dari, dan sebagainya. Setelah itu memilih baju untuk saya. Waktu hanya sebentar. Jadi, jangan terlalu lama. Waktu hanya kira-kira 10 menit. Oke? Itu di breakout room. Di breakout room nanti, Anda akan ada 4 atau 3 orang, silakan memilih bersama-sama. Saya akan bertemu Anda di breakout room sebentar nanti. Oke? Begitu, apakah ada pertanyaan? Apakah saya terlalu cepat? Tidak apa-apa. Kalau begitu kita coba ya. Kita coba dulu. Semoga bisa breakout room. Karena intinya saya mau Anda bertemu teman-teman lain juga. Oke, silahkan berkenalan di breakout room. Kira-kira 10 menit saya akan ke sana dan saya akan mencoba untuk membantu jika ada masalah. Oke, sekali lagi. Coba Anda lihat chat, klik Padlet, klik tautan itu, dan Anda akan ke breakout room, Anda diskusi sekitar 10 menit, pakaian apa untuk saya? Pilih. Tanda like, kasih tanda like, juga tulis. Oke? Kita coba sekarang, kita coba ya, Atau 4 ini. Pak Ari, ini co-host bisa pilih sendiri maunya kemana? Oh, bisa ya? Ya. Oke, silakan. Caranya bagaimana? Saya kirim Ibu saja ya. Ibu saya kirim ya. Ibu kirim aja. Ya, Oke, Ibu sebentar. dikirim saja. Sebentar Ibu ya. Warna kayak gitu, warna biru gelap. Ya. Ya, mereka membuat batik, banyak batik kayak warna kayak gitu. Iya. Jadi kayak cuman itu saja sih, atasan saja.
Kalau Yang bawahan untuk saya itu ya, oke, saya suka sekali. Oke, saya menunggu itu. Harus memilih di Padlet ya. Silahkan memilih di Padlet Oh, oke, ya. oke. Jangan lupa. Ya. Dan sekarang kita tulis di Padlet. Ya, jadi Oke. tolong tulis pilihan Anda apa di Padlet. Setelah itu nanti kita bisa melihat semuanya. Jadi teman-teman bisa melihat juga. Silakan. Kita bertiga pilih satu pakaian. Kalau bisa, tetapi saya tahu pendapat berbeda-beda, boleh memilih sendiri-sendiri juga boleh. Oke, jadi tulis sendiri-sendiri. Ya, Oke. boleh, silakan, Oh, silakan. oke. Misalnya Yulia memilih sendiri, Yuto sendiri, dan Yoshida sendiri, tidak apa-apa. Mari Oke. kita bermain saja. Ya. Silakan. Makasih. Ya, halo. Selamat sore, bisa mendengar saya? Halo, ya saya bisa mendengar. Halo, bisa mengerjakan latihan. Jadi dari Padlet Anda memilih baju untuk saya ya. Pakaian 3? Ya, terserah. Silakan pakaian 1, pakaian 2, pakaian 3 Anda pilih mana paling bagus untuk saya. Anda tulis Anda tulis di situ ya. Anda tulis. Ya. Iya. Pakaian 3. Ya, terima kasih. Silakan ditulis di situ ya. ご紹介 Halo, selamat sore. Halo. Hai Luca. Selamat pagi. Oh, pagi. Luca di Italia, pagi. Ayano di Jepang, sore. Dan Miyuko. Anda tahu ya caranya bagaimana? Iya, kami sedang memperkenalkan diri. Oke. Silakan. Setelah selesai memperkenalkan diri, cari baju untuk saya ya. Pilih. Oke. Setelah pilih. Erande kudasai. Oke? Silakan. Hai, silakan memperkenalkan diri dulu. Saya akan kembali lagi. Oke. So, kita harus choose pakaian untuk Petrus. Mikoさん先思ったんですよ。先生。 Halo. Sudah Sensei. memilih pakaian untuk saya ya? 先生、これって、Siapa? cocok untuk Pak Ari aja? Ya, untuk Atau harus acara harus untuk Pak Ari aja? ya, untuk saya untuk acara tadi, untuk acara ke kafe. Oh, acara kafe ya? Ya. Jadi harus berpikir tentang itu ya? Ya, betul. Tema fashion ya? Betul, tema fashionnya Sana. etnik Oh, modern. Good, silakan. Paham. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. どれがいいと思いますか？さっきのカフェに行くときに、なんかいいやつ。エスニTidak sulit. Jadi kamu mulai belajar bahasa Indonesia. Ya? Mulai. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sedang berkenalan ya? Berkenalan. Iya. Oke, belum selesai, silakan. Kalau belum selesai, silakan berkenalan dulu. Tapi mungkin sudah selesai. Oke, sekarang tolong pilih pakaian untuk saya ya. Ya. Saya mau pergi ke kafe tadi, opening kafe, Ya. pembukaan kafe. Tolong pilih mana yang bagus untuk saya. Oke? Ya, oke. Oke, silakan. Saya akan bertemu lagi. Terima kasih Yuka, Yuko, dan Elvira. Jadi, yang mana pakaian itu? 日本語よね。
21 kan, 21 kan, itu lama juga saya tidak pakai bahasa Indonesia. Kenapa saya masih ingat bisa ngomong, sekarang bisa membicara dengan kamu? Karena saya kadang-kadang saya baca newspaper, baca artikel tentang bahasa tentang Indonesia juga, dan ada teman-teman sering ngomong bahasa Indonesia dengan saya. Saya takut lupa bahasa Indonesia juga. Halo, selamat sore. Masuk. Selamat sore. Iya, selamat sore, Pak. Silahkan memilih baju untuk saya ya. Oh. Silakan, karena kita hanya punya waktu 5 menit lagi. Silakan. Saya sudah titik di dalam chat. Sudah ya? Dan Anda harus tulis di Padlet. Tolong tulis di Padlet. Oh, saya sudah, karena saya sudah live dan sudah pakai baju ini. Oke, karena bagus. ini. Bagus, terima kasih Li. Silakan Haruko dan Marika. 5 menit lagi ya. Ya, Silakan berbicara lagi. Terima kasih. kasih. Oh, sebentar ya saya Kamu nulis. pergi Iya. pergi ke link dan setelah itu. Berbicara ya. Saya pergi ke kamar yang lain dulu ya. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Halo, terima kasih Bu Imelda. Ya, sama-sama. Halo, selamat sore Pak Agawa, Selamat sore. Riko, dan Selamat Kyoke. sore. Selamat sore. Apakah sudah bisa memilih baju untuk saya? Iya. Oke, terima kasih. Silahkan nanti Anda pilih di Padlet ya. Iya. Bisa, Sudah, sukai sudah. kata dajobu desu ka? Bisa, tidak apa? Mungkin. Tidak apa-apa, kita coba. Terima kasih. Kira-kira 4 menit lagi kita akan selesai. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Bentar. Saya mau tanya kepada kalian. Ya. Kenapa kalian belajar bahasa Indonesia? Waduh, bagaimana ya? Bagus, pertanyaan bagus, Riko. Silahkan dilanjutkan. Saya kira sudah kembali semuanya dengan selamat dari kelompok. Tadi asik ternyata bisa berkenalan, dan maaf sekali hanya pendek bisa berbicara dengan teman-teman ya. Tetapi tidak apa-apa, paling tidak kita sudah berkenalan dan berbicara. Oke, sekarang saya akan melihat tugasnya. Bagaimana, apakah Anda sudah memilih baju untuk saya? Nah, kita lihat. Saya akan pakai ini sebentar ya. Oke. Ada 4, 2 orang, 1. Oke, tapi mungkin saya melihat komen yang banyak ya. Baju ini terbaik karena cocok di sehari-hari. Oke, saya suka baju biru. Saya suka, sangat modern, tetapi ada bagian motif tradisional juga. Terima kasih. Motif tradisional. Oke, kata yang bagus. Dan saya suka baju ini. Ini saya tadi tulis ya. Ini yang pertama. Dan koleksi yang kedua seperti ini. Saya memilih gaya busana ini menurut Aya. Terima kasih, Ana. Saya menyukai yang ini. Baju dan celana lebar. Oke. Baju ini hangat sekali. Betul, hangat ya. Karena ini musim dingin. Oke. Ini adalah pilihan kedua. Yang berikutnya. Baju dan celana. Mungkin ini ya, celana yang ini karena saya suka putih. Oh, betul. Oke. Putih atau warna krem. Karena kemejanya baik. Saya suka baju itu. Ini saja karena polanya baik dan mewah. Wah, ada kata mewah. Kata mewah. Ya, mewah. Dan ini ada lagi, celana dan baju yang saya suka itu karena ada di Mesir. Oh, begitu. Hampir sama ya dengan di Hensayat. Jadi, hampir sama di Mesir Hensayat ya. Oke, dan ini adalah motif tenun Indonesia. Berikutnya ini.
Karena ini baju budaya. Saya kira warnanya cocok dengan Mas Ali. Terima kasih. Ini saja karena mungkin gaya baju ini cocok dengan Pak Ari. Ini saja karena seperti busana Jawa. Ini saja pertama saya pilih ini karena gaya busana etnik modern. Ini saja karena baju seperti ini baju tradisional Jawa tapi modern. Ini saja karena saya kira pakaian ini seperti tradisional Jawa dan modern. Baju dan celana jengki. Wah, bagus sekali kata-kata celana jengki. Saya sudah lama tidak mendengar kata celana jengki. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya memakai ini. Saya suka kain batik dan ini sangat sederhana dan saya bisa datang ke kafe tadi, kafe Timur ya. Saya bisa datang ke pembukaan kafe Timur dengan baju ini. Terima kasih sarannya. Terima kasih, bagus sekali. Terima kasih. Oke. Nah, itu adalah tugas pertama. Dan Anda juga sudah berkenalan dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Bagus. Oke. Berikutnya. Maaf, saya harus mempercepat ini sedikit. Ini baju-baju yang tadi Anda pilih ya. Dan saya memilih baju yang ini. Karena pilihan Anda. Terima kasih. Ini adalah rancangan dari Iwan Tirta Batik. Iwan Tirta adalah merek yang mungkin sudah lama di Indonesia, tetapi sekarang menjadi modern karena para perancang dan desainer muda masuk ke Iwan Tirta. Iwan Tirta Batik. Oke, berikutnya. Menyimak. Nah loh, menyimak, mendengarkan. Sekarang kita akan mencoba mendengarkan sedikit challenge ya. Kita akan mendengarkan kata desainer, kata perancang. Apa itu etnik modern? Gitu ya. Kita akan mendengarkan itu. Oke, terima kasih Luka. Sampai jumpa lagi Luka. Oke. Nah, perancang yang saya kenal, kebetulan teman saya bernama Tema Prasetyo, dia salah satu perancang dan desainer muda di Jakarta. Dia membuat baju pria, ini salah satunya. Dan sudah mendirikan baju merek Mandari dengan desainer merek Keinara. Keinara ada koleksi untuk wanita saya kira. Dan sesuai tema atau by Tema Prasetyo, ini adalah merek-merek milik dia. Nah, Anda akan mendengarkan, Anda akan menyimak percakapan. Tapi ingat, percakapan ini bukan untuk kelas bahasa Indonesia. Jadi, mungkin sedikit cepat. Mungkin sedikit cepat. Tapi tidak apa-apa. Karena hari ini kita butuh tantangan. Kita butuh tantangan untuk mencoba belajar. Oke, sebentar. Saya akan memutarkan videonya. Nah, sebelum saya memutarkan video, saya memberitahu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi setelah Anda mendengarkan percakapan dan melihat ada pertanyaan-pertanyaan. Seperti biasa, saya membuat pertanyaan-pertanyaan di Padlet, oke? Nah, saya akan memberi ke Anda dulu sebelum kita mulai untuk mendengarkan, untuk menonton. Jadi kita melihat dulu. Silahkan Anda bisa klik Padlet di situ. Silahkan Anda bisa melihat chat, dan silahkan ada tautan di situ dan saya akan menerangkan dulu. Jadi sebelum mendengar, Anda harus tahu pertanyaannya dulu agar lebih mudah. Saya juga memberi lagi video di sini jika Anda ingin mendengarkan lagi nanti. Kita mendengarkan bersama-sama. Pertanyaan pertama, tema tinggal di mana? Pertanyaan kedua, apa itu etnik modern? Pertanyaan ketiga, menurut tema, Ari, saya sebaiknya memakai apa? Oke? Keempat, Anda suka memadu padankan apa dalam berpakaian? Memadu padankan, itu kata yang saya mau Anda pakai nanti, memadu padankan. Dan nomor 5,
Apa contoh gaya kekinian yang Anda tahu? Sekali lagi, pertanyaan dari percakapan nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, 2, dan 3. Percakapan dari pertanyaan nomor 4 dan 5 bukan dari percakapan, tetapi memakai kata dari percakapan. Ini adalah jawaban Anda sendiri. Jawaban Anda sendiri. Oke, nomor 4 dan 5. Cara menjawab sama. Silakan ketik nama dan jawaban dan klik. Oke, sekali lagi. Ketik nama, jawaban, dan klik. Itu cara menjawab. Siap? Apakah ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Tidak ada, terima kasih. Oke, sekarang kita akan mencoba menonton bersama-sama. Sebentar, saya siapkan videonya dulu. Pendek, tetapi cepat. Oke. Kita mulai ya. Oke. Ibu Imelda bisa memberi kode jika nanti terdengar suara dengan baik, Ibu ya? Ya. Terima kasih, Ibu. Halo Tema, apa kabar? Halo Ari, baik. Apa kabar di sana? Baik-baik juga. Oh ya, bagaimana Jakarta ya, Corona? Jakarta so far so good. Kita masing-masing sudah punya tanggung jawab masing-masing untuk melindungi diri sendiri sama keluarga, menjaga protokol. Memang angkanya semakin banyak, tapi ya udah kita fokus pada diri sendiri aja. Oh iya betul. Karena gimana? Di sini mungkin sedikit lebih baik ya daripada Jakarta, tapi juga belum normal sama sekali. Nah, memang ngomong-ngomong, saya dapat undangan pembukaan praresmi kafe, namanya Cafe Timur. Nah. Tema busananya ini yang bikin bingung. Tema busana etnik modern. Apa itu ya? Gimana? Etnik modern, ya orang juga pada bingung sih sekarang belakangan. Jadi etnik modern itu sebetulnya penggunaan kain dari kalau Indonesia penggunaan dari batik, penggunaan dari tenun, tapi ditransform dengan desain pakaiannya lebih modern. Kalau kata-kata sekarang itu kekinian gitu. Jadi bukan lagi batik atau tenun dipakai hanya di upacara tertentu, dipakai kemeja, kemudian di acara-acara yang sakral, tapi sekarang etnik modern itu bisa masuk ke kehidupan sehari-hari gitu. Jadi transformasi desain dari blazer, dari jaket gitu, bahkan t-shirt atau kaos gitu. Jadi etnik modern bagaimana mentransform hasil karya budaya bangsa menjadi ke hasil karya ke modern. Oke, jadi bisa padu padan ya? Betul, sekarang jadi tekniknya padu padan. Ya. Nah, acara ini malam. Dari jam 7 sampai kira-kira jam 10. Jadi mungkin setelah makan malam, jadi mungkin bukan makan malam ya, jadi hanya pembukaan, mungkin ada makanan kecil dan sebagainya, koktail, seperti itu. Nah, kira-kira pakai apa ya? Kalau malam mungkin bisa pakai jaket ya, pakai itu bomber jacket atau bisa blazer yang relax, yang nggak fit, yang relax size gitu. Itu bagus pakai kain tenun gitu, tenun dari NTT contohnya itu bisa dipakai dipadu-padankan dengan pakai kaos putih ini kayak saya pakai ini, kemudian bisa dengan jeans atau denim dengan sneakers gitu. Jadi tampak muda juga, tapi juga represent budaya juga gitu. Jadi I think it's good lah, nggak terlalu berat. Jadi orang juga lihat. Ya, lebih kasual ya, tidak terlalu jangan formal ya. Iya, jadi formalnya itu sebenarnya bisa dapat dari etniknya itu, tapi kita blend dengan relax look dari t-shirt sama denim. Oke, good. Terima kasih. Ntar aku coba pilih yang mana gitu ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Oke.
Terima kasih. Cepat ya. Tidak apa-apa. Tetapi ada kata-kata kunci. Ada kata-kata kunci. Bisa kita coba bersama-sama sebentar ya. Kita bisa coba bersama-sama sebentar. Oke, saya akan melihat kata-katanya sebentar. Mari kita mencoba bersama-sama. Tidak apa-apa. Jangan takut salah. Silakan Anda coba menjawab, menulis, atau bisa berbicara saja. Mungkin nomor 1 sangat mudah. Siapa mau mencoba nomor 1? Tema tinggal di mana? Silakan. Di Sudah. Jakarta. Jakarta. Terima kasih di Jakarta karena saya bertanya bagaimana corona di Jakarta. Nah, tema sedang di Jakarta. Terima kasih. Nomor 2, challenge. Nomor 2, challenge sekarang. Apa etnik modern? Anda bisa memakai kata sendiri yang Anda bisa mendengar tadi. Mungkin saya tahu. Cepat ya. Sedikit cepat ya. Kekinian ya. Kekinian, etnik modern. Oh, betul. Saya bisa memakai kekinian. Kekinian adalah kata modern, kekinian ya. Tetapi bisa, terima kasih. Itu adalah hint yang bagus, kata kunci yang bagus, kekinian. Ada lagi yang mau menambahkan apa itu etnik modern? Ada lagi? Silahkan. Padu-paduan. Padu-paduan. Padu-paduan apa? Padu-paduan apa? Bisa saya bertanya lagi, padu-paduan apa? Dari apa? Tadi itu saya cuma lihat ada tulis padu-paduan, tapi saya tidak tahu apa lagi. Tidak apa-apa. Padu-paduan. Iya, padu-paduan. Jadi padu-paduan memadukan. Memadukan ya, padu padan sebetulnya, padu padan, maaf. Padu padan itu memadukan. Dalam bahasa Inggris, ya maaf. Padan itu kayak daun padan kan ya? Itu pandan. Oh, pandan. Okay, Itu pandan dengan D. Hampir sama, David. Terima kasih. Good. Bagaimana menurut Julia? Apakah etnik modern itu, Julia? Itu ketika kain tradisional ditransform menjadi desain modern. Ketika dari kain tradisional seperti batik atau tenun, desainer membuat blazer atau jaket atau kaos yang modern. Yang modern. Jadi ada kata transformasi. Terima kasih, Yulia. Ada kata transformasi ya ke busana modern. Oke, terima kasih. Ada kata transformasi. Terima kasih. Kekinian, padu padan, baju etnik dengan jeans. Good, terima kasih, Hedi. Bagus. Nah, berikutnya. Menurut tema, saya sebaiknya memakai apa? Apakah Anda bisa melihat dan mendengar? Saya memakai apa sebetulnya? Lebih baik. Silakan, siapa mau mencoba? Saya lebih baik memakai apa tadi menurut tema? Menurut kain tenun NTT dengan jeans. Oh ya, bagus, bisa mendengar, bagus. Kain tenun NTT, kain tenun NTT. Tapi itu baju apa? Kaos, kemeja, atau apa? Apa tadi? Saya memakai apa? Dia bilang saya memakai apa? Formal. Hampir. Bajunya, baju apa? Baju jaket. Jaket. Dan dia memakai tema banyak sekali memakai bahasa Inggris ya, karena istilah-istilah mode di Indonesia kebanyakan bahasa Inggris, dan itu adalah yang umum di Indonesia, orang mencampur semuanya. Nah, good, terima kasih. Silahkan Anda terus menjawab ya, jaket, blazer. Terima kasih Risa Ulano. Nah, saya akan menyimpan ini. Ini saya simpan dulu. Silahkan dijawab, tapi kita akan melihat lagi nanti terakhir di kelas. Kita akan selesai sebentar lagi. Oke? Silahkan menjawab ini dan kita akan melihat sedikit berikutnya. Oke, saya akan ke berikutnya ya. Berikutnya, kita masih ada waktu sedikit sekali. Kita akan belajar istilah mode sedikit saja. Mari kita membaca istilah mode sedikit saja.
waktunya habis. Hampir habis, tetapi kita lihat pertama. Oke. Bentar ya. Saya akan buka ini. Oke. Nah, apakah bisa melihat? Bisa ya? Bisa ya? Nah, di tengah ini modis. Ini modis. Saya bisa tolong baca? Siapa ya? Bisa tolong sebentar. Ya. Silakan membaca. Ini modis. Modis yang mengikuti modi yang berpakaian sesuai dengan modi yang paling baru. Banyak istilah modi di Indonesia menggunakan bahasa asing seperti bahasa Prancis atau bahasa Inggris. Masyarakat umum juga sudah biasa memakai istilah-istilah tersebut. Mari kita belajar beberapa definisi dari istilah-istilah tersebut. Terima kasih. Saya bisa tolong siapa satu lagi? Yamada Atsuko bisa mendengar saya? Ya, lagi? Iya, Yamada Atsuko tidak. Kita akan melihat gaya pertama ini bahasa Inggris quirky. Nah, ini kira-kira seperti ini. Kita melihat dulu ya. Maaf, saya tidak bisa mendengar. Oh, tidak apa-apa. Ya. Nanti ini adalah gaya quirky. Apa itu quirky dalam bahasa Indonesia? Kita akan melihat sekarang. Seperti kimono. Sebentar. Apakah Anda bisa membaca ini? Membaca? Ya, silahkan. Oke. Saya coba. Ya. Gaya ini biasanya untuk dan hanya satu-satunya. Secara umum bisa juga diadakan lucu. Biasanya gaya ini bisa dilihat dari warna, motif, kain, juga aksesori, perangkat, busana. Terima kasih. Jadi Sama-sama. gaya quirky ini bahasa Inggris, tetapi ini definisi dalam bahasa Indonesia. Tidak ada bahasa Indonesia untuk quirky, mungkin bisa dikatakan lucu. Jadi sekali lagi, ini adalah gaya quirky. Seperti ini kira-kira. Ini adalah baju muslim di Indonesia. Ini baju muslim di Indonesia. Menarik ya. Berikutnya, kita akan tolong baca. Risa, bisa tolong baca berikutnya, Risa? Nah, berikutnya nanti akan ada gaya edgy. Ini gaya edgy, Risa ya. Sekarang bisa tolong membaca paragrafnya. Silahkan, Risa. Iya, oke, jadi istilah ini bisa diartikan sesuatu yang baru dan tidak seperti kebanyakan. Gaya edgy biasanya dramatis dan mencolok. Anda bisa mendapatkan gaya edgy dengan memakai pakaian yang biasa saja, tetapi dilengkapi dengan gaya rambut, aksesori, tas, topi yang tidak biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih, itu adalah gaya edgy. Nah, sekarang di Indonesia ada 2 jenis busana. Yang pertama, siap pakai. Itu yang selalu kita pakai sehari-hari. Siap pakai. Bisa tolong Riko Yoshida untuk membaca, Riko? Oke. Istilah digunakan untuk menjelaskan koleksi. Terus istilah digunakan untuk menjelaskan koleksi yang diproduksi secara massal dan dibuat dalam ukuran standar internasional SML, XL, DLL. Terima kasih. Ini adalah siap pakai atau ready to wear. Jadi ini pakaian-pakaian yang kita bisa pakai dan kita bisa beli di department store atau di pusat toko-toko lainnya. Selanjutnya, terakhir, Yuko Kawakami, apakah bisa tolong membaca tentang Adi Busana? Nah, sebelum membaca, ini adalah foto Adi Busana. Oke, sebentar, saya akan membukakan untuk Anda.
Silakan bisa tolong baca. Istilah ini, Ya, silakan. istilah ini menggambarkan koleksi mod dengan cara pembuatan pakaian dengan tingkat kesulitan dan dibuat khusus bagi yang memasang. Koleksi ini sangat spesial karena terbuat dari bahan dengan kualitas terbaik dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan detailnya. Terima kasih, sedikit panjang ya, terima kasih. Nah, ini adalah adibusana, jadi adalah jenis busana yang kita tahu. Ini sedikit saja istilah-istilah, tetapi ada dua istilah yang tidak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka memakai definisi. Nah, itu adalah gaya busana yang ada. Saya tahu waktu tidak banyak, tetapi bisa tolong sekarang berikutnya, nanti mungkin sedikit PR ya, Anda akan juga menulis gayaku. Tadi Anda sudah belajar gaya-gaya busana yang ada. Nah, Anda tolong tulis yang mana gaya Anda. Oke, sebentar. Yang mana gaya Anda nanti saya akan memberikan di sebentar. Saya akan memberikan di chat. Oke. Yang mana gaya Anda? Sebentar. Oke. Nah, sekali lagi, ini adalah gaya-gaya quirky, edgy, atau siap pakai dan adibusana. Kita sekarang sering membeli baju di siap pakai, itu biasanya ada XML, itu ada ukurannya, Oke, sebentar ya. Ternyata saya harus membuka lagi Padlet-nya. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi saya akan mengirim di chat ini berikutnya sebelum kita selesai. Maaf waktunya hanya pendek, hanya 1 jam. Tetapi jika Anda punya waktu nanti atau selagi ini bisa menulis gayaku. Dan ini gaya saya seperti yang Anda bilang tadi. Saya memadu padankan. Ingat kata padu padan, memadu padankan baju, motif dan model. Saya memakai jaket kimono dan memakai kain batik dari Indonesia. Saya memakai di acara formal di Jepang. Nah, ini adalah salah satu contoh gaya busana dan beberapa istilah gaya busana yang saya bisa ajarkan hari ini. Waktunya sangat pendek. 1 jam berbicara gaya busana itu hanya pengenalan saja, tidak bisa berbicara banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi dan kita bisa belajar lebih banyak. Ini yang Anda sudah lakukan hari ini. Anda memberi pendapat dalam memilih pakaian untuk saya. Terima kasih Anda memberi pendapat dan memilih pakaian untuk saya. Dan Anda juga memakai istilah tadi, ada memakai kekinian, betul. Ada memakai padu padan, itu adalah yang kita pakai tadi. Dan saya akan menutup dengan kata-kata mutiara tentang gaya busana. Pakaian bagaikan kulit kedua, sehingga gaya berbusana mampu mencerminkan kepribadian penggunanya. Ini tulisan Ana Avanti adalah salah satu perancang adibusana di Indonesia. Yang tadi Anda lihat kebaya, ingat kebaya baju wanita, itu dirancang oleh Ana Avanti. Begitu, ini adalah kelas yang bisa saya sampaikan, kelas bahasa, 1 jam bersama saya, dan belajar tentang gaya busana. Terima kasih, semoga Anda bisa sedikit juga mengingat banyak kata bahasa Indonesia yang sudah Anda pelajari. Berikutnya,
tidak kalah menarik, kita akan belajar baju tradisional. Adalah salah satu yang saya suka. Begitu, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa Padlet yang tadi aktif ya. Kita akan selalu aktif dan saya akan selalu memberi komentar. Terima kasih Ibu Imelda. Waktu saya berikan lagi kepada untuk Pewara, silahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Oh, Ari. iya Ibu. Ya. Saya akan memberikan tautan ini kepada para peserta. Ya. Jadi nanti bisa melihat sendiri di rumah ya. Ya. Sebentar, saya akan Di chat saja di ya. chat ya. Bentar Nah, ya. saya akan memberikan tautan ini. Silakan Anda bisa melihat lagi di rumah nanti. Terima Ya. kasih. Terima kasih banyak Bapak Ari. Kita sudah belajar mengenai padu padan, adi budaya. Oh, adi Busana. adi busana, bukan adi budaya. Saya harus belajar lagi. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ari. Terima kasih Terima banyak kasih. untuk kelas bahasanya hari ini. Bisa pakai reaksi di jempol atau tangan ya. Terima kasih banyak Terima Bapak kasih, Ari. terima kasih.